Kevin Dix yakin Rizky Ridho dan Jay Itzes punya kualitas untuk bersaing di Bundesliga. Ia menilai atribut keduanya cocok dengan gaya cepat dan intens sepak bola Jerman. Mads Hilger, Tom Hai, dan Ivar Jenner absen di pekan perdana Liga Belanda karena alasan transfer, tanpa klub, dan cedera. Absensi mereka jadi sorotan publik Indonesia. Sinteyong membuka peluang kembali latih timnas Indonesia di masa depan. Ia mengaku dorongan besar dari supporter menjadi alasan utama. PSSI mempertimbangkan Jakarta International Stadium untuk FIFA Matchday Maret 2026. Keputusan menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia dan jadwal liga. St. Ewolds gabung Buriram United, melengkapi Shane Patinama, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. Kehadiran mereka bukti karir luar negeri kian terbuka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Kevin Dix mengungkap keyakinannya terhadap dua rekan setim di skuad Garuda, Rizky Ridho dan Jay Itzes. Ia menyebut keduanya memiliki kualitas yang cocok untuk bersaing di Bundesliga. Menurut Dix, kedua bek tersebut memiliki atribut inti yang sesuai dengan tuntutan sepak bola Jerman. Ia menilai kombinasi ini membuat Ridho dan Itzes mampu beradaptasi dengan intensitas dan gaya permainan di sana. Jay Itzes saat ini telah resmi bergabung dengan Sassuolo sejak awal Agustus 2025. Dix memandang kepindahan ini sebagai langkah tepat untuk mengasah kemampuan Itzes di level tertinggi Eropa. Ia bahkan sempat berdiskusi langsung dengan Itzes mengenai keputusan tersebut dan menyebut Italia sebagai tempat yang baik untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Rizky Ridho masih menjadi pilar pertahanan Persija Jakarta dan pemain reguler di timnas asuhan Patrick Kluivert. Dari sisi teknis, analisis pertandingan menunjukkan Ridho unggul dalam duel udara, tackle bersih, pembacaan situasi yang cepat, serta kemampuan memulai serangan dari lini belakang. Pendekatan proaktifnya dalam memotong serangan lawan juga menjadi nilai tambah yang relevan untuk level kompetisi seperti Bundesliga. Dix menegaskan bahwa peluang Ridho untuk meniti karir di Eropa tetap terbuka lebar. Ia menyebut Bundesliga sebagai langkah besar, namun menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan sang pemain. Meski demikian, Dix meyakini pengalaman bermain di Eropa akan memberi dampak positif besar baik bagi karir Ridho maupun kualitas pertahanan timnas Indonesia. Keberhasilan Itzes merapat ke Serie A dinilai sebagai bukti bahwa jalur pemain Indonesia menuju Liga Top Eropa semakin terbuka. Jika Ridho menyusul, timnas akan mendapatkan tambahan pemain dengan pengalaman taktis dan fisik dari kompetisi tingkat tinggi. Hal ini diyakini akan memperkaya opsi strategi pelatih dalam menghadapi kualifikasi dan turnamen internasional. Musim baru Eredivisie resmi dimulai, namun 3 pemain timnas Indonesia yang bermain di Belanda tidak terlihat di pekan perdana. Mereka adalah Mads Hilger, Tom Hai, dan Ivar Jenner. Ketiganya absen dengan alasan berbeda, namun sama-sama menjadi perhatian publik sepak bola tanah air. Mads Hilger tidak tercantum dalam daftar skuad untuk pertandingan pembuka. Absennya Hilger dikaitkan dengan rumor transfer yang semakin santer terdengar. Namanya disebut-sebut menjadi incaran Crystal Palace yang dikabarkan siap membayar klausul pelepasannya senilai sekitar 123 miliar rupiah. Rumor ini mencuat setelah sebuah akun di platform X mengklaim bahwa negosiasi antara Crystal Palace dan FC Twente sedang berlangsung intens. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian. Direktur Teknik Twente, Jens Struer, bahkan menyatakan tidak mengetahui adanya pembicaraan resmi mengenai kepindahan sang pemain. Sementara itu nasib berbeda dialami Tom Hai. Mantan gelandang SC Heerenveen ini absen karena saat ini berstatus tanpa klub. Kontraknya telah habis dan hingga laga perdana musim ini berlangsung ia belum juga mendapatkan tim baru. Bursa transfer memang masih terbuka, namun belum ada tanda-tanda finalisasi kesepakatan dengan klub manapun. Situasi ini membuatnya harus menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali merumput. Ivar Jenner juga harus menepi, namun karena alasan kebugaran. Ia belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya, sehingga tim pelatih memilih untuk tidak memasukkannya dalam daftar pemain pekan pertama. Keputusan ini diambil demi memastikan pemulihan total sebelum kembali ke lapangan. Absennya 3 pemain ini menjadi catatan tersendiri di awal musim Eredivisie. Selain berdampak pada perjalanan karir mereka di level klub, situasi ini juga akan menjadi sorotan bagi publik Indonesia yang menantikan kontribusi mereka di ajang internasional. Sinteyong mengisyaratkan pintu kembali terbuka untuk kembali menukangi skuad Garuda di masa depan. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Jackpot, menegaskan bahwa dukungan besar supporter menjadi alasan utamanya.
Sintayong memimpin timnas Indonesia selama 5 tahun, sejak 2020 hingga awal 2025. Dalam periode itu, ia menangani tidak hanya timnas senior, tetapi juga timnas U20 dan U23. Namun, awal tahun ini, ia resmi diberhentikan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, yang menyebut alasan pergantian terkait dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Meski sudah tak lagi menjabat, pelatih asal Korea Selatan ini mengaku masih memantau perjalanan timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan, sebab penggemar sepak bola Indonesia sudah kasih banyak hal ke saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, ujarnya. Saat ini Sintayong menjadi pelatih klub Ulsan HD di Liga Korea Selatan. Namun ia menegaskan, hampir mustahil melatih klub Indonesia karena kendala gaji. Saya hampir tidak pernah berpikir ke situ, sebab klub tidak bisa menyesuaikan gaji saya. Kalau memang gajinya sesuai, tentu. Kalau gajinya sesuai, saya bisa profesional maksimal, kata dia. Sintayong juga memastikan akan datang ke Indonesia pada akhir bulan ini. Kehadirannya bukan untuk melatih timnas Indonesia, melainkan sebagai manajer timnas Korea Selatan yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Dengan pernyataan ini, masa depan hubungan Sintayong dan timnas Indonesia kembali menjadi bahan pembicaraan terutama di tengah antusiasme supporter yang masih menaruh respek padanya. Situasi ke depan akan menentukan apakah kesempatan yang ia maksud benar-benar datang atau sekedar menjadi kenangan dari masa lalu yang pernah memberi warna bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan rencana menggelar pertandingan timnas Indonesia di Jakarta International Stadium pada agenda FIFA Matchday Maret 2026. Stadion yang resmi dibuka pada 2023 itu menjadi salah satu opsi venue dengan catatan tidak mengganggu jadwal Persija Jakarta di Super League, mengingat JIS merupakan markas utama klub tersebut. Erick menegaskan, PSSI hanya akan memanfaatkan JIS pada periode FIFA Matchday saat liga domestik berhenti sementara. Rencana ini sejalan dengan upaya PSSI membangun struktur tim nasional yang lebih terintegrasi, mencakup tim putri dan putra, dari kelompok usia muda hingga senior. Saat ini, Timnas U17 tengah menjalani laga uji coba, Timnas U23 bersiap tampil pada September, sementara tim senior memiliki jadwal padat di tahun depan. Menurut Erick, kebutuhan fasilitas olahraga semakin meningkat seiring banyaknya agenda tim nasional. Ia mengaku sudah membicarakan penggunaan JIS dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat stadion ini merupakan salah satu aset olahraga besar yang dimiliki daerah. Namun, rencana tersebut bisa tertunda jika timnas Indonesia melaju ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia. Jadwal pada Maret 2026 kemungkinan akan terpakai untuk laga penentuan tiket ke putaran final. Jika lolos, Indonesia akan terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani playoff antar benua demi merebut slot terakhir Piala Dunia. 2 kemenangan di fase itu menjadi syarat mutlak agar skuad Garuda melangkah ke putaran final. Sementara itu, PSSI telah menyiapkan agenda padat pada FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia senior dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Pada waktu bersamaan, Timnas U6 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Dengan situasi ini, pemanfaatan JIS untuk laga tim nasional masih menunggu kepastian jalur kualifikasi Piala Dunia, sekaligus penyesuaian kalender kompetisi domestik dan internasional. Liga Thailand musim ini menjadi sorotan, khususnya bagi penggemar sepak bola Indonesia. Kompetisi tersebut kini dihiasi kehadiran 4 pemain timnas Indonesia yang berlaga di klub-klub papan atas. Terbaru, nama Sandy Walsh resmi tercatat sebagai pemain Buriram United. Meski belum ada pengumuman resmi dari klub maupun dirinya, namanya muncul di laman resmi Liga Thailand pada Rabu 13 Agustus 2025. Kepindahan Sandy terbilang mengejutkan. Ia sebelumnya masih terikat kontrak dengan Yokohama Marinos hingga 30 Juni 2027 dan bahkan mengikuti latihan pramusim bersama klub Jepang tersebut. Tidak ada kabar resmi perpisahan dari kedua pihak sebelum namanya tercantum di Liga Thailand. Di Buriram United, Sandy akan kembali bertemu rekan setimnya di timnas, Shane Patinama. Shane juga baru bergabung musim ini setelah meninggalkan Liga Belgia bersama KAS Eupen. Di klub lamanya ia mencatatkan 17 pertandingan tanpa gol maupun assist. Sementara itu, Pratama Arhan telah lebih dulu merumput di Thailand bersama Bangkok United sejak setengah musim lalu. Bek kiri andalan timnas ini tampil impresif dengan 15 pertandingan dan 4 assist. Konsistensinya membuat pihak klub memperpanjang kontraknya untuk musim ini. Pemain keempat adalah Asnawi Mangkualam yang sudah 1,5 musim memperkuat Port FC. Hingga kini, ia mencatatkan total 49 pertandingan dengan kontribusi 1 gol dan 6 assist.
Musim lalu menjadi yang terbaik bagi Asnawi, dengan torehan 37 laga, 1 gol dan 4 assist. Kehadiran mereka di Liga Thailand menjadi bukti semakin terbukanya jalan bagi pesepak bola Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Bagi mereka, kompetisi ini bukan sekadar tempat menambah pengalaman, tetapi juga panggung penting untuk menjaga performa dan kesiapan jelang pertandingan-pertandingan krusial bersama skuad Garuda.